Scam Villains Self-Saving System Chapter 8. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Kesempatan hanya berlangsung sesaat. Pupil Shen Qingqiu berkontraksi. Tepat ketika telapak tangan itu menyerang ke bawah, kejadian tak terduga seperti perbuatan dewa dan hantu terjadi, sinar langit-langit pecah. Jika Shen Qingqiu masih hanya seorang pembaca, Proud Immortal Demon Wei, setelah membaca di sini, dia akan melempar ponselnya dan mengutuk semburan pelecehan seperti darah anjing. Sistem sudah menyatakan bahwa aturan yang kekal dan berlapis besi adalah bahwa protagonis tidak akan mati. Itu yang untuk dikatakan, jika ada yang mengancam kehidupan protagonis, bendera kematian akan terpicu. Shen Qingqiu sengaja menghasut kupu-kupu untuk menyerang Luo Binghe hanya untuk menggunakan aturan berbaju besi ini dan meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Meskipun melakukan hal-hal dengan cara ini tidak terlalu lurus, Luo Binghe tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Bahkan jika sesuatu terjadi, Shen Qingqiu akan bertanggung jawab dan memperbaiki semuanya sendiri. Saat ini dia menjatuhkan Luo Binghe ke dalam lubang, tetapi jika dia mengambil pandangan jangka panjang, masih ada peluang di masa depan untuk mendapatkan kembali kebaikan. Tapi, pesawat terbang menuju langit airplane shooting toward the sky, sebagai apa Anda perlakukan kecerdasan pembaca Anda? Bagaimana bisa sebuah rumah baru yang sangat megah tiba-tiba mengalami langit-langit balok yang rusak? Bahkan jika itu untuk membiarkan protagonis melarikan diri dengan hidupnya, pergantian peristiwa ini terlalu kaku dan tidak alami. Tulisan yang buruk. Sinar langit-langit yang hampir seluruhnya baru itu tidak bias dan baru saja menabrak kupu-kupu, hampir meletakkan dia rata di tanah, tidak bisa bangun. Itu juga terjadi untuk menjatuhkan pilar yang mengikat Luo Binghe dan Ning Yingying. Ning Yingying sudah takut sampai pusing tadi. Luo Binghe bergulat dan ikatannya secara ajaib melonggar. Di sisi lain, Shen Qingqiu masih terikat oleh kabel abadi yang mengikat, melihat Luo Binghe berdiri di dekat kupu-kupu yang jatuh dalam keheningan. Hanya seperti ini, hal-hal disimpulkan. Bahkan saat dia memikirkan ini, kupu-kupu membalik balok langit-langit dan melompat. Dia dengan marah berkata, Shen Qingqiu, orang-orang sekte Gunung Changqiong benar-benar tidak tahu malu, penuh rencana licik. Metode terpelintir seperti apa yang kau gunakan untuk menyakitiku dari belakang? Shen Qingqiu sangat polos, ini bukan urusannya, benar. Orang yang paling menderita mungkin Luo Binghe. Kupu-kupu tak kenal ampun berkata, jadi kamu sengaja menipuku, mencoba mengalihkan perhatianku dan menyelinap menyerang. Bagaimana lagi balok langit-langit yang sangat baik seperti ini jatuh, dan tepat di atasku juga. Kau juga memperhatikan pelaksanaan peristiwa yang tidak masuk akal, bukankah ini berarti kecerdasanmu masih bisa diselamatkan? Hati Shen Qingqiu sedikit berharap. Kupu-kupu tertawa dingin, kamu pikir hal seperti ini sudah cukup untuk menghentikanku? Bermimpilah, kecuali itu dipotong dengan pedang harta abadi, kabel abadi yang mengikat tidak akan pecah. Cara normal tidak akan membukanya. Baru saja memujimu dan kamu mengatakan sesuatu yang bodoh lagi. Tolong jangan bicara tentang cara membebaskan musuhmu. Juga, apakah kamu takut aku akan melewatkan melihat di mana kamu meletakkan pedang Xiuya? Kamu bahkan berhati-hati untuk menarik kembali jubahmu dan menunjukkan di mana ia mencuat dari pinggangmu, menepuknya. Shen Qingqiu tidak tahan lagi. Dia mengambil waktu untuk berbicara dengan sistem, orang bodoh itu. Aku harus bertanya, apakah semua penjahat berjalan di jalur seperti ini? Sistem mengatakan, untuk memastikan bahwa Anda akan lancar melewati misi pos pemeriksaan awal ini setelah mengaktifkan mode praktis, tingkat kecerdasan penjahat telah ditetapkan di bawah rata-rata. Shen Qingqiu sangat setuju, terima kasih. Aku ingin mengatakan bahwa desain mode praktis Anda benar-benar terlalu mudah digunakan. Produk bagus, produk bagus. Kupu-kupu mengertakkan giginya dan berkata, kali ini tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan mendengarkan lagi. Terima kematianmu, Shen Qingqiu. Shen Qingqiu berteriak, kata terakhir. Di bawah kekuatan mode praktis, kupu-kupu berhenti untuk mendengarkan, apalagi yang ingin kamu katakan. Shen Qingqiu berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana rasanya tidur dengan lelaki tua di usia 60-an? Saat wajah kupu-kupu bengkok, seluruh tubuhnya gemetar, Luo Binghe tiba-tiba maju dari belakang.
Dia melepaskan kupu-kupu dari pedang Xiuya yang tergantung di pinggangnya, menarik pedang dan menerangi ruangan dengan cahaya seputih salju. Sebuah bayangan perak berlalu dan kabel abadi yang mengikat di Shen Qingqiu rusak. Benar-benar hanya dapat menyalahkan kecerdasan mini bos ini di bawah mode mudah karena berada di bawah rata-rata. Luo Binghe berdiri tepat di belakangnya. Dia pasti mati. Kupu-kupu berseru, ini tidak mungkin. Cukup, aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak ingin mendengarkan kata-kata terakhir bos sebelum mati. Shen Qingqiu menarik kekuatan spiritualnya, memanggilnya di tangan kanannya dan memukul telapak tangannya, memukul dada kupu-kupu. Dia terbang seperti layang-layang berulir. Ini adalah pertama kalinya Shen Qingqiu bergerak untuk membunuh. Namun dia tidak ragu sama sekali. Karena pertama, ini adalah novel, kedua, ini adalah iblis yang telah membunuh banyak orang, ketiga, jika dia tidak bergerak maka dia akan menjadi orang yang mati. Shen Qingqiu melihat tungkai, kupu-kupu, yang bengkok, pemandangan mengerikan saat darah mengalir dari 7 lubang, terlalu dipukuli. Dia menggunakan 3 alasan yang tercantum di atas untuk menjernihkan pikirannya dan mencuci otaknya sendiri. Wajah kekanak-kanakan Luo Binghe sebagian besar putih. Shen Qingqiu menenangkan dirinya dan perlahan berdiri, mendapatkan ketenangan dan berpose saat dia berpaling ke Luo Binghe. Pertama kalinya kamu melihat pertahanan pembasmian iblis, ini kamu takut sampai kaku. Berhenti, dia melanjutkan, jika kamu ingin bertahan, kamu harus memusnahkan. Luo Binghe mengertakkan gigi dan berseru, tadi. Shen Qingqiu berkata, kamu ingin bertanya apa yang aku rencanakan untuk dilakukan jika balok langit-langit tidak tiba-tiba jatuh lebih awal. Shen Qingqiu tidak punya pilihan selain menderita dalam diam. Dia benar-benar ingin memberitahu Luo Binghe untuk mengistirahatkan hatinya, dia pasti tidak akan mati. Sinar langit-langit pasti akan jatuh. Tapi bisakah dia? Dia hanya bisa berpura-pura menjadi lantang dan misterius, ini dapat dianggap sebagai menyalahkan master ini. Luo Binghe menggelengkan kepalanya dan dengan tulus berkata, tidak. Jika aku bisa menyerahkan hidupku untuk Shizun, itu akan menjadi kehormatan bagi murid ini. Shen Qingqiu terkejut betapa dia seperti teratai putih murni. Shen Qingqiu berpikir sejenak, memilih ungkapan yang lebih indah. Maka master ini juga akan memberitahumu. Bahkan jika sesuatu terjadi, tidak ada yang terjadi padamu. Ini adalah kebenaran besar. Bahkan jika Shen Qingqiu mati ratusan kali, protagonis berbadan emas Luo Binghe akan tetap bisa hidup dengan baik. Ekspresinya tenang dan pasti, tidak terganggu tanpa sedikit pun penampilan palsu. Suaranya terdengar nyaring saat dia berkata, fakta ini jelas tidak salah. Luo Binghe mendengarkan kata-katanya, seolah-olah dia telah diterangi dengan vitalitas baru. Bunga matahari yang sedikit terkulai dari sebelumnya mendapatkan kesempatan baru untuk hidup. Dengan kedua tangan, dia mengangkat pedang dan dengan hormat menawarkannya kepada Shen Qingqiu, Shizun. Pedangmu, petik 2. Shen Qingqiu mengambil alih. Hati anak ini sekarang benar-benar jujur. Meskipun sebelumnya dia dijatuhkan begitu jauh di dalam lubang yang rohnya telah terbang keluar, pergantian peristiwa lain dan dia benar-benar dihidupkan kembali dengan memompa darahnya. Jika kamu selalu seperti ini, maka betapa bagusnya itu. Setelah itu, dia mendengarkan pemberitahuan sistem, seperti suksesi tembakan meriam, dan merasa cukup sejuk untuk membatalkan langit. Perasaan Ning Yingying yang baik terhadapmu telah meningkat. Tingkat kesejukan protagonis, plus 50 poin. Memperoleh peralatan tingkat tinggi, kabel pengikat abadi. Kekuatan vilain, plus 50 poin. Penyelesaian misi pos pemeriksaan awal, plus 200 poin. Fungsi OOC tidak beku. Mulai sekarang, Anda memiliki kendali penuh atas akun Shen Qingqiu. Selamat, silakan lanjutkan upaya Anda. Shen Qingqiu hampir jatuh cinta pada perasaan seperti ini, itu seperti berjudi dengan taruhan tinggi. Mulai sekarang, ia dapat secara resmi memulai karir hebat dan mulia dengan memeluk paha protagonis laki-laki. Tugas pertama baginya setelah kembali ke Sekte Gunung Changqiong adalah pergi ke markas utama Sekte di puncak Qiongding dan melapor ke Yu Qingyuan. Dalam perjalanan, Shen Qingqiu sekali lagi merasa bahwa keberadaan saudara senior magang dan kepala Sekte ini persis seperti NPC yang memberi misi. Namun, perasaan seperti ini memudar tanpa jejak tepat setelah dia memasuki gerbang.
Dia bahkan belum melangkah ke lobi ketika Yu Qingyuan segera menyapu dengan murid-murid puncak Qiongding. Mereka berdua baru saja bertemu ketika tangan kanannya segera mengambil nadi Shen Qingqiu. Shen Qingqiu terkejut, tetapi kemudian melihat Yu Qingyuan tidak melakukan gerakan lain dan ekspresinya sepenuhnya terfokus. Tenggelam dalam kekuatan spiritual tingkat rendah, dia tahu bahwa dia hanya memeriksa keadaan internal dan aliran spiritualnya dan tenang. Setelah melihat bahwa sirkulasi kekuatan spiritualnya benar dan tidak terluka, Yu Qingyuan menghela nafas dan tersenyum. Dia berjalan ke lobi utama dengan Shen Qingqiu dan bertanya, bagaimana kekuatan mereka. Dia seperti saudara besar kekal di rumah dalam perilaku dan nada, yang membuat hati Shen Qingqiu terasa hangat. Bahkan kata yang harus dia ucapkan berikutnya tidak terasa begitu menyakitkan, tidak memuaskan. Para murid bahkan tidak melihat bayangan, Skinner, iblis itu dan semuanya telah diselesaikan oleh Shen Qingqiu. Dari sudut pandang membiarkan para murid memperoleh pengalaman, itu benar-benar tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Yu Qingyuan berkata, ini tidak perlu terburu-buru. Shen Qingqiu mengangguk dan tiba-tiba mengubah topik, saudara kepala sekte, saya ingin memasuki pengasingan di Gua Roh Puncak Qiongding di belakang gunung. Puncak Qiongding dianggap yang pertama di antara 12 puncak dan secara alami memiliki akumulasi energi terbesar dari langit dan bumi. Dan Gua Roh di Puncak Qiongding adalah tempat terbaik untuk berkultivasi, membutuhkan sedikit usaha. Oleh karena itu, hanya anggota sekte yang lebih senior atau murid muda yang luar biasa berbakat yang dapat mendaftar untuk masuk ke gua untuk berkultivasi. Permohonan mereka untuk masuk hanya bisa berhasil jika mereka memiliki izin sekte kepala. Jika Shen Qingqiu ingin memasuki pengasingan dan berkultivasi di Gua Roh, tentu saja Yu Qingyuan akan menerimanya. Dia bertanya, ini untuk mempersiapkan konferensi aliansi immortal. Shen Qingqiu berkata, begitu. Sejujurnya, itu bukan hanya karena dia membutuhkan kekuatan nyata untuk bertahan selama skenario konferensi aliansi immortal. Ada alasan lain yang lebih kompleks. Insiden baru-baru ini dengan Skinner telah membuatnya berkenalan dengan pentingnya berkultivasi dengan baik. Di dunia ini, itu hanya setelah mencapai kekuatan bahwa dia bisa memiliki hak untuk memikirkan peristiwa masa depan. Selain itu, dia benar-benar tidak memiliki kata-kata untuk perilaku Yu Qingyuan terhadapnya. Bahkan jika dia ingin membalikkan ending asli Shen Qingqiu secara langsung membunuh Yu Qingyuan, Shen Qingqiu masih harus hati-hati mempertimbangkan hidupnya setelah itu. Di masa depan, ia harus menggunakan pendekatan yang lebih proaktif untuk mengendalikan plot. Sebelum pengasingan, Shen Qingqiu memanggil Luo Binghe dan memberinya manual kultivasi tingkat pemula yang benar. Luo Binghe menerima manual kultivasi tetapi masih bertanya, Si Zun, mengapa Anda harus memberi murid ini manual kultivasi yang sama sekali berbeda? Shen Qingqiu dengan tenang mengatakan banyak omong kosong, konstitusimu agak berbeda. Kamu tidak dapat berkultivasi dengan manual kultivasi biasa. Dia tidak ingin mengungkapkan kebenaran Ming Fan memberi Luo Binghe manual kultivasi palsu dengan sangat cepat. Meskipun cepat atau lambat, dia masih bisa menunda sedikit. Menuju citra punggung Shen Qingqiu, Luo Binghe memegang manual kultivasi. Hatinya sangat terguncang. Ini adalah manual kultivasi yang khusus diberikan Si Zun kepadanya. Shen Qingqiu sama sekali tidak menyadari bahwa Luo Binghe memiliki kesalahpahaman yang sangat besar. Akhir chapter 8. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.